Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Mubasyaratan faqat, saya Habib bin Ramadan. Dengan anggota saya itu ada Anissa Nur Fajrina, Zafira Ramadhani, Afaul Anam, dan Ahmad Naufal. Di sini kita akan menjelaskan tentang perasaan kesepian meskipun di tengah-tengah keramaian dalam spesifik psikologi Islam. Di era saat ini dengan banyaknya kemajuan teknologi yang pesat, interaksi sosial yang tak terbatas, kita mengalami hal yaitu merasa sendiri meskipun di tengah keramaian. Banyak individu yang dikelilingi orang, namun jauh di lubuk hati mereka itu merasakan kehampaan, seolah tidak terlihat atau kurangnya emosional yang mendalam. Hal ini bukan sekedar isu sosial tetapi juga problem psikologis yang kompleks. Dalam ranah psikologi konvensional, kesepian dipandang sebagai perasaan negatif akibat minimnya interaksi sosial yang bermakna. Namun dalam psikologi Islam, kesepian tidak hanya muncul karena hilangnya relasi antara manusia, tetapi juga karena putusnya hubungan kepada hambanya dengan Allah. Saat seseorang merasa tidak dipahami oleh sesamanya, ini menjadi isyarat untuk mempererat ikatan dengan Sang Kholik, yaitu Sang Pencipta. Psikologi Islam menawarkan pendekatan holistik terhadap kesehatan, termasuk mental, cara menghadapi kesepian. Konsep seperti ini yaitu adalah tawakal, zikrullah, husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah, menjadi terapi jiwa yang menenangkan dan membangun kekuatan spiritual dan mental. Dalam perspektif ini, kesepian dilihat bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai peluang untuk orang-orang bisa merenung, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami mengupas tuntas fenomena kesepian di tengah keramaian dari perspektif psikologi ini, termasuk akar masalahnya dan dampaknya pada kesehatan jiwa, mental, serta gimana solusi Islam dalam menghadapinya. Oke, seperti tadi yang dibilang, tema kita adalah loneliness in crowd. Jadi kenapa tema ini penting gitu? Jadi fenomena ini sangat relevan gitu dengan kehidupan remaja dan juga mahasiswa yang tengah mengalami masa transisi, mencari jati diri dan juga tekanan sosial yang kompleks. Jadi mengapa relevan gitu? Jadi ada beberapa alasan gitu sih pencarian identitas, yaitu tekanan sosial akademik dan juga media sosial. Lalu yang terakhir ada minim koneksi emosional. Dan juga menurut dari data global, yaitu di beberapa data yang diambil, ada studi Cina tahun 2020 di sini menyatakan 61% anak muda ini merasakan kesepian gitu walaupun berada di tengah lingkungan sosial. Dan juga dari WHO merupakan ya kesepian juga gitu seperti yang tadi di studi Trino dan juga fenomena di Indonesia yang lainnya gitu. Dan juga ada nih perspektif pandangan dari salah satu mahasiswa di Universitas Kampus UGM gitu pada surveinya gitu tahun 2024. Di sini dia menyatakan, saya punya banyak teman di kampus yang terus dia juga aktif organisasi, tapi saat pulang ke kos ya saya merasa kosong gitu. Jadi rasanya seperti yang gak ada yang benar-benar mengenal saya gitu. Jadi ya walaupun dia temannya banyak ataupun dia aktif, jadi walaupun seperti itu ya tetap rasa kosong gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke what is loneliness in the crowd, yaitu apa sih loneliness in the crowd? Itu kesepian di keramaian gitu. Jadi bisa dibilang ya dalam kata singkatnya ya banyak teman, aktivitas juga banyak, dan juga di keramaian sosial ya seseorang ini tetap merasa hampa gitu interaksinya dan juga nggak memiliki tempat untuk bersama gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 40, yaitu potongan ayatnya, yaitu adalah la tahzan innallaha ma'ana, yaitu janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi jadi kita tuh sebenarnya nggak sendiri gitu. Jadi Allah itu selalu bersama kita gitu. Jadi jangan pernah kita merasa sendiri. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita mau tahu nih ciri-ciri dan juga gejala terhadap seorang yang terkena loneliness in the crowd, itu kesendirian dalam kesendirian dalam keramaian. Yang pertama, dia ini menarik diri secara emosional walaupun meski dia tetap bersosialisasi. Lalu ada ya merasa tidak dimengerti bahkan ya oleh orang terdekat gitu. Nah, lalu ada dia mengalami kekosongan batin yang sulit dia dijelaskan. Lalu ya seiring dia tuh sering cemas gitu dan overthinking dalam ya situasi sosial, dan juga dia ini menunjukkan ya seperti ya senyum atau ekspresi palsu gitu. Padahal ya dia lagi tekanan tapi dia tetap berekspresi yang senyum dan senyum seperti palsu gitu. Jadi lalu di sini juga ada ya dia merasa lelah juga mentalnya tanpa alasan yang jelas. Lalu yang terakhir ada enggan bercerita atau meminta bantuan karena merasa ya nggak ada yang paham sama dia gitu. Ya seperti itu. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang itu mengalami kesepian atau ketidaknyamanan emosional. Yang pertama itu ada rendahnya self-esteem atau harga diri. Self-esteem adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang itu memiliki self-esteem yang rendah, mereka itu cenderung merasa tidak layak untuk dihargai dan dicintai. Kurangnya percaya diri dalam menjalin hubungan sosial. Dan yang selanjutnya itu mudah merasa bahwa dirinya itu tidak diterima oleh lingkungan gitu. Dan orang-orang yang dengan self-esteem rendah ini seringkali menarik diri dari interaksi sosial karena takut penilaian negatif. Sehingga mereka itu lebih rentan mengalami kesepian. Yang kedua itu ada tekanan sosial.
Tekanan sosial ini bisa datang dari satu, harapan orang tua yang terlalu tinggi, teman atau masyarakat, dan standar sosial yang menuntut untuk menjadi seperti orang lain. Tekanan ini bisa membuat seseorang itu merasa tidak cukup baik, atau merasa harus menyembunyikan jati dirinya agar diri dia itu bisa diterima oleh lingkungannya. Akibatnya, hubungan sosial menjadi tidak autentik, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perasaan terasing dan kesepian. Selanjutnya ada perubahan dalam lingkungan sosial. Contohnya, pindah ke kota atau tempat yang baru. Yang kedua ada lulus sekolah dan berpisah dengan teman-teman lama. Yang ketiga, ada berpindah pekerjaan atau lingkungan pergaulan. Perubahan semacam ini bisa mengganggu kestabilan sosial dan emosional. Jika seseorang itu belum mampu beradaptasi, mereka bisa merasa terputus dari jaringan sosial sebelumnya dan sulit untuk membangun hubungan baru dengan orang-orang yang hadir dalam hidup dia gitu. Yang keempat ini, ketidakpuasan terhadap hubungan yang dimiliki. Seseorang bisa merasa kesepian meskipun memiliki banyak teman jika hubungan tersebut tidak mendalam secara emosional dan tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan dan dipenuhi konflik atau ketimpangan komunikasi. Ketidakpuasan ini membuat hubungan terasa hampa dan seseorang merasa tidak benar-benar dimengerti atau untuk dihargai. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu perspektif psikologi agama dalam memandang fenomena kesepian di tengah keramaian, perlu kita ketahui bahwasannya fenomena ini muncul karena banyak orang yang merasakan hal yang sama, yaitu kesepian walaupun orang tersebut berada di tengah keramaian. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu mulai dari kondisi dunia saat ini yang katanya serba terkoneksi. Seperti banyak orang yang di luar tampak aktif, tapi di dalam hatinya merasa kosong dan juga sendiri. Yang kedua, interaksi sosial di media sosial ataupun secara langsung seringkali dangkal dan tidak memberi makna terdalam. Dan fenomena ini bukan hanya gejala sosial, tetapi juga mencerminkan krisis spiritual ataupun eksistensial. Kita masuk ke inti pemaknaan dari perspektif Islam. Dalam kehazanah Islam, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah wasyah al-qalbu, yang artinya kegersangan hati yang timbul ketika ruh kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasannya di dalam hati manusia terdapat kehampaan yang tidak akan pernah bisa diisi oleh dunia kecuali dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita merasa kosong, meskipun sudah banyak hal yang kita lakukan seperti teman, aktivitas, hiburan, bisa jadi karena jiwa kita kehilangan arah spiritual. Kesepian seperti ini bukan cuma masalah sosial, tetapi sinyal bahwa ruh sedang haus akan hubungan dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang bahwasannya, tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalau hara hidup kita tidak terhubung dengan ibadah atau penghambaan kepada Allah, maka sehebat apapun pencapaian duniawi, hati tetap akan terasa kosong. Itulah yang banyak terjadi pada hari ini. Semua bentuk ibadah ada satu yang paling lembut menenangkan hati, yaitu adalah zikir. Dari semua bentuk ibadah, zikir adalah yang paling lembut namun paling kuat dan juga menyentuh hati. Seperti dalam firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub," yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini tidak hanya indah dibaca tetapi juga terbukti dalam jiwa. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk membangun hubungan dengan Allah, tetapi juga untuk tidak berjalan sendirian dalam kehidupan iman. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang setiap hari kita baca dalam sholat yang berbunyi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Menariknya, lafaznya bukan aku, tapi kami. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah dan perjuangan hidup semata bukanlah urusan pribadi semata, tapi kita diperintahkan untuk bersama-sama dalam ibadah dan saling menguatkan satu sama lain dalam kondisi kesulitan. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi preventif untuk mencegah kesepian. Solusi pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kondisi apapun, termasuk saat merasa kesepian, Allah selalu hadir sebagai tempat berlindung. Sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran termasuk cara-cara untuk mengisi kekosongan batin. Solusi yang kedua yaitu ada menjaga hubungan sosial dalam Islam. Di dalam Islam, umat dianjurkan untuk menjaga silaturahmi, membantu sesama dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Solusi yang ketiga ada bersabar dan juga bertawakal. Dalam kondisi seperti ini yaitu kesepian, kesabaran dan tawakal sangat ditekankan. Seorang muslim dianjurkan untuk mempercayai bahwa segala ujian memiliki hikmah. Pembahasan selanjutnya ada solusi kuratif. Solusi kuratif yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah upaya membersihkan hati dari penyakit batin seperti iri, hasad, putus asa dan juga kesepian. Solusi yang kedua ada zikir dan juga doa. Zikir dan doa memiliki peran penting sebagai terapi spiritual. Lalu yang ketiga ada memperkuat hubungan sosial melalui ukhuwah Islamiyah. Islam sangat menganjurkan silaturahmi dan juga keterlibatan dalam komunitas keagamaan bagi umatnya. Lalu yang selanjutnya ada konseling Islam. Konseling Islam ini dibutuhkan untuk memahami makna dari setiap ujian hidup dan juga menerima takdir dengan ikhlas. Lalu solusi yang terakhir ada ibadah, seperti membaca Al-Quran, salat 5 waktu, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Baik, kesimpulannya yaitu merasa sendiri meski berada di tengah-tengah banyak orang adalah hal yang sering terjadi. Hal itu bisa mempengaruhi jiwa dan batin kita, khususnya di kalangan anak muda dan mahasiswa zaman sekarang. Jika dilihat dari sudut psikologi Islam, rasa sepi ini muncul bukan cuma karena kurangnya pergaulan, tetapi juga karena renggangnya atau jauhnya hubungan kita atau kedekatan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.